Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Rafa Abdillah, NIM 190200090 dari kelas Fair and Safety C. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas UTS Ekologi saya tentang ekosistem Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung di Sulawesi Selatan. Oke, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Yang pertama yaitu ada letak geografis ekosistem. Secara letak geografis, Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung terletak antara 119 derajat 34 menit 17 detik sampai 119 derajat 55 menit 13 detik bentang timur dan antara 4 derajat 42 menit 49 detik sampai 5 derajat 6 menit 42 detik lintang selatan. Lebih tepatnya yaitu terletak di Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, dan Kabupaten Bone. Taman Nasional Babul ini memiliki luas kurang lebih 43.750 hektar yang mencakup 3 wilayah kabupaten yang saling berbatasan, yaitu yang tadi saya sebutkan, Maros, Pangkep, dan Bone. Kota terdekat dari Taman Nasional Babul ini, Babul itu singkatan ya, jadi Bantimurung Bulu Saraung, disingkat jadi Babul. Kota terdekat dari taman ini yaitu Kota Turikale, sekitar 13 km, dan Kota Makassar, sejauh 28 km. Oke, selanjutnya. Yang kedua ada tipe ekosistem. Taman Nasional Bantimurung masuk dalam tipe ekosistem terestrial, karena ekosistem yang terdapat di Taman Babul ini berada di daratan dan lingkungannya ditentukan oleh suhu dan curah hujan. Taman nasional ini menyuguhkan wisata alam berupa lembah Bukit Kapur, lembah Bukit Kapuran curam dengan vegetasi tropis, air terjun, dan gua-gua yang merupakan habitat beragam spesies. Taman Babul ini juga merupakan ekosistem batuan kars terindah dan terbesar kedua di dunia dan ekosistem kupu-kupu terbesar di Indonesia. Nah, di sini ada gambar air terjun dari Taman Babul, dan ini ada gerbang utama menuju Taman Nasional Babul ini. Bisa dilihat ya. Oke, kita next saja ya ke berikutnya. Yang ketiga yaitu ada populasi. Sebenarnya populasi kalau di hutan gini kan banyak ya, tapi di sini yang kita cantumkan yang inilah yang sangat menonjol saja di Taman Babul ini. Jadi populasi yang terdapat di Taman Nasional Bantimurung ini untuk floranya atau tumbuhannya ada pohon palem, eboni, anggrek, cendara, kemiri, aren, kenanga, dan lain-lain. Masih banyak ya, masih banyak lah di hutan itu kan. Lalu untuk faunanya, untuk hewan-hewannya yang menjadi ikonik nih. Jadi Taman Babul ini ikoniknya kupu-kupu. Soalnya sini tuh habitat kupu-kupu terbesar di Indonesia. Ada kupu-kupu, ada kuskus, ada macaca maura, berang-berang, tarsius, musang Sulawesi, rangkung Sulawesi, kelelawar, dan lain-lain. Buat yang nggak tahu apa itu macaca maura, jadi itu tuh ini nih, dia itu spesies kera hitam gitu. Tapi ini juga ikonik dari Taman Babul. Oke, nah ini ada anggrek, ada aren, ada rangkong. Rangkong itu burung ya, rangkung. Ya bisa dilihat lah. Oke, langsung saja ke yang berikutnya. Yang keempat, ada manfaat ekosistem. Jadi, untuk manfaat ekosistem Taman Nasional Bantimurung selain sebagai tempat wisata, yaitu sebagai tempat pengendalian kebakaran hutan, pengembangan cita alam, serta penyuluhan SDA, sumber daya alam, hayati, dan ekosistem, mikrohidro, penyedia jasa lingkungan air, dan bermanfaat bagi kehidupan warga sekitar. Nah, jadi warga sekitar Bantimurung ini, mereka banyak menjalankan kehidupan mereka sebagai petani. Jadi, ya kayak petani tadilah, gula aren, kemiri. Jadi, mereka itu sangat bergantung lah pada hutan-hutan di Taman Nasional Bantimurung ini. Jadi sangat bermanfaat tentunya. Lalu juga Taman Babul ini membuat PDAM dari sumber air dari Bantimurung. Dari artikel yang saya baca di Google itu.
Oke, langsung yang kelima. Ini yang terakhir ya, kawan-kawan kalau tidak salah. Jadi, ini ada permasalahan yang timbul pada ekosistem. Permasalahan yang timbul pada Taman Nasional Bantimurung yaitu yang pertama ada perubahan fungsi TN Babul sebagai kawasan hutan di Kabupaten Maros menjadi Taman Nasional Bantimurung, membawa dampak tersendiri bagi aktivitas masyarakat sekitar dan memicu konflik antara pemerintah dan masyarakat. Ya tentunya pasti memicu konflik ya antara pemerintah dan masyarakat. Apalagi kan kalau sudah menjadi taman nasional itu kan taman kawasan, jadi masyarakat nggak boleh sembarang masuk keluar ke hutan gitu kan. Jadi masyarakat mungkin merasa berat atau kesulitan lah kalau hutan ini dibuat jadi sebagai kawasan nasional gitu. Makanya ada micu konflik. Mungkin ini terjadi akibat kurangnya sosialisasi atau komunikasi antar masyarakat dengan pengurus Taman Nasional Babul ya. Lalu ada konflik tata batasan kawasan Taman Nasional Babul. Jadi saat mengukur tata batasan, jadi saat mengukur batasan loh, mengukur batasan antara misalnya batasan Babul dari Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, dan Pangkep itu saat mengukur batasan ada timbul konflik juga. Dan sama juga akibatnya karena kurang sosialisasi dan komunikasi antar masyarakat dengan pengurus tata batasan dari Taman Babul. Dan yang selanjutnya ada konflik dalam pemanfaatan SDA hutan. Nah ini jadi mungkin masyarakat tadilah yang sudah saya jelaskan. Masyarakat merasa terberati kalau kalau hutan ini dijadikan Taman Nasional Bantimurung. Karena kalau sudah jadi taman nasional, masyarakat jadi tidak semudah atau segampang dulu kan. Kalau ingin mungkin mengambil kayu bakar, mengambil makanan atau seperti apalah, pokoknya kebutuhan hidup lah rumah tangga di hutan gitu kan. Mungkin bertani di hutan itu kan, jadi mereka tersuliti kan dalam pemanfaatan SD hutannya. Kan bisa jadi kayu bakar, buah-buahan, mungkin jadi hewan juga kan. Kalau sudah jadi taman nasional mungkin jadi banyak hewan yang dilindungi atau tidak boleh diburu. Tapi itu sebenarnya bagus kan untuk melestarikan hewan-hewan yang dilindungi. Ya, tapi kan bagaimana lah kalau masyarakat seperti ini mungkin ya perlunya sosialisasi kan. Sosialisasi dan komunikasi antar pengurus dan masyarakat. Oke, sepertinya sudah cukup sampai situ saja. Nah, sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Ira yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mempresentasikan tugas saya. Semoga bisa dipahami dengan baik ya Bu, dan semoga nilai saya juga lumayan lah. Oke, terima kasih. Bila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang jelas atau salah dari saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih untuk yang telah menonton. Semoga bisa diambil sisi baiknya dan dibuang sisi buruknya ya. Oke, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.